antara suami istri. Ya kita sih ribut yang berkepanjangan, jujur aja ya. Jujur aja kan. Yang paling keganggu kan hubungan suami istri pasti keganggu lah. Ya. Makanya hari ini Bunga punya beban moral sangat tinggi. Ini kan dia cuma hadir sebagai saksi waktu itu diminta keterangan. Tapi hari ini dia untuk menemani saya kemari untuk memberikan support buat saya sebagai suaminya ya. Jadi lebih kurang itulah. DH ini Pak nominalnya? 2 miliar. 2 miliar? Ya. Dan Jadi sebenarnya ada dua gelombang. Yang pertama udah selesai waktu itu, oke, dan kita juga udah menyerahkan kembali ceknya sebagai jaminan, ya itu aman. Dan yang keduanya, ya kan, itu dia berikan lagi dengan cek yang berbeda. Tapi ya posisinya cek itu kan sebagai jaminan. Cek itu merupakan alat sah, alat bayar yang sah ya. Di sini kita tahu yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Jadi itu memberikan keyakinan buat saya, oh ini aman gitu. Buat duit saya aman, investasinya aman gitu. Ya itu lebih kurang. Biasa kan kurang lebih kan kalau investasi gitu di awal bagus gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan ya ada sendat-sendat gitu. Tapi kan sebenarnya di surat kontrak kerjasama sudah tertulis jelas bahwa kita sebagai, mungkin suami saya sebagai yang punya uang ya tidak mau dilibatkan apabila ada kerugian dan lain-lain, dan itu tertera di dalam surat kerjasama begitu ya Bang. Nah istri saya punya beban moral yang sangat tinggi. Kenapa dia harus dampingin saya? Oke. Karena itu teman saya gitu loh. Jadi saya ngerasa bahwa wah saya merasa bersalah juga. Jujur suami saya jadi terbuang waktu, tenaga, apalagi ngurus-ngurus gini kan juga pakai biaya gitu kan. Jadi bukan hanya soal waktu dia, tapi jadi nggak bisa kerja gitu loh. 2 tahun ini jadi nggak bisa kerja gitu. Oke. Kabar baik. Ada ini terima kasih juga pada rekan-rekan media lah ya. Memang viral no justice sudah karena jujur saya bilang justice delay itu justice deny. Jadi keadilan yang tertunda sebenarnya itu pelanggaran hukum yang terbesar gitu ya. Jadi karena rekan-rekan media tadi sudah depan, kan awalnya kan memang instruksinya adalah dilimpahkan ke Bid Propam Polda Metro. Kita kan keberatan, maunya tetap di Div Propam Polri. Jadi ini auditnya itu dilakukan di Karwasidik, tetap di Polri. Ketika nanti sudah ada laporan audit dari Kwasidik, memang dalam ini ada kejanggalan tadi yang dilakukan oleh oknum penyidik tadi yang kami juga terlapor, ini akan ditangani oleh di Propam langsung. Alhamdulillah ada progres nih Kak. Alhamdulillah ada progres nih Kak. Kenapa? Alhamdulillah ada progres nih dalam. Ya gini, mungkin persoalan angin segar saat sekarang mungkin belum ada kejelasan ya. Ini baru kita duduk di sini baru keluar 10 menit ya. Mungkin secara hukum mungkin dari kuasa hukum saya bisa lebih menyampaikan apakah ini angin segar atau enggak. Sehingga kita pengennya dalam hal ini untuk oknum polisi itu diberikan sanksi tegas ataupun dicopot nih ataupun diganti nih seperti itu. Nah, tapi di lain hal itu kami kan sudah juga melakukan permohonan gelar perkara khusus di Wasidik Mabes juga seperti itu. Nah, ini mohonlah jadikan Bapak Kapolri ataupun Karwasidik yang menangani Bapak di Propam untuk mengatensikan perkara ini sehingga memberikan kepastian hukum kepada klien kami korban. Jangan nanti dilakukan, tapi dalam hal ini tidak naik penyidikan, tidak ada siapa ditetapkan tersangka, si pelapor. Nah ini kan menjadi atensi juga. Kalau bisa ini diatensi, semoga harapannya dalam hal ini terlapor jadi tetap sebagai tersangka dan ditahan untuk melakukan pertanggungjawabannya secara pidana, karena kan unsur mens reanya di awal jelas ini ceknya ini kosong, ternyata di bank tidak ada uangnya, kan sangat mudah ini dibuktikan tipu gelapnya seperti itu. Itu yang saya harapkan. Nanti kita update lagi ya. Kita update lagi mudah-mudahan. Tadi sih sedikit
ada apa ibaratnya tensi juga ya Bang ya, artinya tadinya Kapolda jadi di sini jadi ya Bang Ya. ya, kita memang maunya di Mabes ini, makanya kita datang di sini. Nanti kita update lagi, mudah-mudahan aku minta bantuan ke teman-teman juga buat bisa bantu aku juga ya Bang ya. Gitu. Tapi kan ketika kedua kalian kenalin sesuatunya kan sempat jadi ada gap nggak sih Antara kejadian Suami istri. ya kita sih ribut yang berkepanjangan, jujur aja ya. Jujur aja kan. Ya, dan beliau juga tahu kita pernah terjadi keributan depan beliau. Ya, dengan di depan DH itu dia tahu persis di situ waktu itu. Nah, yang paling keganggu kan hubungan suami istri pasti keganggu lah. Ya. Makanya hari ini Bunga punya beban moral sangat tinggi. Ini kan dia cuma hadir sebagai saksi waktu itu diminta keterangan. Tapi hari ini dia untuk menemani saya kemari untuk memberikan support buat saya sebagai suaminya ya. Jadi lebih kurang itulah. Keterangan lain nggak ada yang dia bisa berikan karena memang kasus ini kasus saya. Baik. Kalau support dari keluarga apakah ada? Kemarin kan memang katanya lagi support. Apakah ada support dari keluarga? Keluarga yang mana? Keluarga gabungan. Keluarga yang mana? Gimana lagi gabungan? Nggak ada. Kan kalau kita punya masalah, kita udah berumah tangga. Jadi masalahnya hanya saya dan suami, jangan libatin siapa-siapa. Kalau udah banyak duit baru bagi-bagi. Suka diri-diri. Ya kan? Mancing-mancing nggak ada. Ini kan ini kalau utang piutang ya biar kita aja, kalau banyak duit baru war-war ya. Kalau utang piutang keluarga nggak mau tahu loh. Iya, udah jangan mancing ya. Tapi kabar kabungan gimana nih mungkin nih Apa tuh? kita habis kemarin terus berduka terus ditimpa masalah Ya. lagi kan terus gitu Nah, ya. Ini kan sebenarnya masalah suamiku gitu. Jadi aku sebagai istri ya support lah gitu, support system gitu. Kami mengharapkan di sinilah ditangani karena klien saya sini Pak Sudin ini sendiri sudah hampir 2 tahun nih perkaranya, sudah ulang tahun ini perkara tipu gelap ini ya. Dalam hal ini tidak juga memberikan kepastian hukum, tidak dalam hal ini di level naik siapa penetapan tersangkanya, dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kalau menurut kami 2 alat bukti sudah terpenuhi, sudah sangat tercukupi, sampai ahli pun dalam hal ini kejanggalannya pun ada. Ini benar-benar oknum ini penyidiknya kok bisa dicopot saja. Jadi mohon ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak di Propam dalam ini menindak tegas ini dalam hal ini. Ada apa ini? Kenapa dalam hal ini sudah terbukti diceknya kosong? Namun malah dalam hal ini sampai 2 tahun, sedangkan yang kita tahu dalam hal tindak pidana penipuan penggelapan itu ada levelnya, ada jangka waktunya. Jadi tidak bisa juga dalam ini 2 tahun. Dan tidak ada juga SP2HP secara berkala yang kami peroleh tiap bulan. Nah, ini banyak kejanggalan ini, rekan-rekan wartawan. Jadi kami sangat berharap ada Bapak Sudinnya, Ibu Bunga tadi, kami cepat memintakan dalam hal ini perkara ini tetap di Propam seperti itu. Untuk dilakukan dalam ini, ya mungkin kami mohon untuk atensi dari para wartawan. Itu, makasih ya Terima teman-teman kasih. ya. Aman ya. Dia mau rese. Rumah yang biasa. Baik guys. Makasih ya. Makasih semua. Makasih ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.